Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan step untuk mendaftarkan PTKI sebagai PTP. Pertama-tama, user diwajibkan untuk login menggunakan akun emis. Di sini saya akan menggunakan user ptki@gmail.com. Nah, setelah berhasil login, kemudian user masuk ke menu PTP. Setelah itu, pilih tahun 2022. Lalu, klik button pengajuan PTP. Setelah itu, upload berkas-berkas yang diperlukan. Mulai dari surat kesanggupan, profil singkat, hingga rekomendasi dari Kopertais. Semua berkas harus diupload. Ini saya akan menggunakan file yang ada di laptop saya. Setelah semua berkas diupload, kemudian klik button ajukan PTP. Setelah itu muncul pop-up, lalu kita klik button OK. Nah, setelah itu akan keluar notif PTP diajukan. Bila kita scroll ke bawah, maka akan terlihat list pengajuan PTP dari tahun ke tahun. Di sini ada 2 kali pengajuan PTP pada tahun 2020 dan 2022. Pada tahun 2022, status masih mengajukan karena kita baru mengajukan PTP. Setelah itu kita menunggu verifikasi oleh user pusat. Di sini saya akan langsung menjelaskan bagaimana user pusat untuk memverifikasi PTP. Nah, di menu verifikasi PTP akan terlihat list PTKI yang telah mengajukan PTP. Sini saya menggunakan user PTKI, di mana nama PTKI-nya lembaga. User pusat bisa menerima, merevisi, ataupun menolak pengajuan PTP oleh PTKI. Bila user pusat merevisi, misalkan ada berkas yang salah upload dan sebagainya, user pusat akan mengisi alasan revisi. Misal berkas tidak lengkap. Klik button revisi. Nah, ini pengajuan PTP oleh lembaga berstatus revisi. Bila kita kembali login menggunakan user PTKI, menggunakan akun emis. Nah, ketika user PTKI berhasil login, pada dashboard terlihat pengumuman bahwa pengajuan PTP perlu direvisi. Bila kita ingin merevisi pengajuan PTP, caranya ialah masuk kembali ke menu PTP,
pilih tahunnya. Nah, ini tahun 2022, klik pengajuan PTP. Nah, maka akan terlihat notif bahwa pengajuan PTP pada tahun 2022 statusnya ialah direvisi. Dan di sini terlihat alasan yang telah diinput oleh user pusat, yaitu berkas tidak lengkap. Pada tabel di bawahnya juga terlihat status pengajuan PTP pada tahun 2022 ialah revisi. Bila user PTKI ingin merevisi pengajuan PTP, silakan klik ajukan ulang PTP, lalu pastikan berkas telah terupload dengan benar, dan berkas yang terupload sudah benar. Bila terasa setiap berkas sudah benar, maka klik button ajukan PTP lagi, klik OK, lalu status akan kembali menjadi mengajukan. Setelah user PTKI kembali mengajukan PTP, user pusat dapat kembali memverifikasi pengajuan PTP. Pada menu verifikasi PTP, bisa kita lihat button terima, revisi, dan tolak kembali muncul. Karena tadi kita telah mencoba alur bila user pusat memilih revisi, sekarang kita akan coba bila user pusat menolak pengajuan PTP oleh PTKI. Bila user pusat klik button tolak, lalu mengisi alasan ditolak, misal kuota tahun ini tidak ada, klik button tolak, logout, lalu kita coba kembali melihat hasilnya menggunakan user PTKI. Maka pada dashboard user PTKI muncul pengumuman bahwa instansi ditolak pengajuan sebagai PTP pada tahun 2022. Dan bila kita kembali ke menu PTP, pilih tahun 2022, pengajuan PTP, kita klik, maka user tidak dapat melakukan pengajuan ulang. Karena pengajuan pada tahun 2022 sudah ditolak oleh user pusat dengan alasan yang disebutkan. Pada tabel di bawahnya juga terlihat bahwa status pengajuan PTP pada tahun 2022 ialah ditolak. Lalu sekarang kita coba bila user pusat menerima pengajuan PTP oleh PTKI. Kita masuk ke user pusat. Saya salah password. Masuk user pusat, lalu masuk ke menu verifikasi. Bila pengajuan PTP oleh PTKI diterima oleh user pusat, terima, maka
PT KAI sudah berhasil menjadi PTP tahun 2022. Sekarang kita lihat hasilnya. Masuk kembali sebagai user PT KAI. Setelah berhasil login, maka akan muncul pengumuman selamat. Instansi Anda sudah lolos sebagai PTP. Dan bila masuk ke menu PTP, pada list tabel sini terlihat bahwa pada tahun 2022 status diterima. Bila kita klik pengajuan PTP pada tahun 2022, status pun diterima. Setelah PT KAI berhasil menjadi PTP, maka diwajibkan untuk mengupload SK PTP di tahun ini pada menu upload SK PTP agar PT KAI dapat menginput data mahasiswa dan melanjutkan proses selanjutnya, yaitu mendaftarkan mahasiswa yang menerima KIP pada tahun 2022. Sekian, terima kasih.